Si raja ini seakan-akan tidak merasa salah. Dia mengatakan, wahai Perdana Menteri, aku ini raja besar. Dia yang bawa surat, yang membuat surat dan membawakannya kepadaku adalah hamba sahaya. Tidak ada artinya apa-apa bagiku. Maka layak bagi dia, hadiahnya adalah sekayung tanah. Lalu Perdana Menterinya kemudian mengatakan, Tuan Raja, Anda keliru, Anda salah besar ketika Anda memberikan sekantung tanah Persia kepada orang Arab. Itu adalah simbol suatu saat engkau akan menyerahkan tanah Persia kepada orang Arab. Si Raja Persia mendengar penjelasan dari si Perdana Menteri ini, gemetar, keringat dingin, sampai akhirnya dia terduduk tanpa daya. Begitu sahabat Nabi ini datang dan menghadap Rasul, melaporkan bahwa suratnya disobek-sobek, Rasulullah kemudian mengatakan, demi Allah, suatu saat negara Persia itu akan dirobek-robek oleh umat Islam. Dan ternyata ucapan Nabi terbukti. Setelah Rasulullah SAW wafat, sekitar kurang lebih 13 tahun setelah itu, Persia akhirnya dikuasai oleh umat Islam. Rasulullah pun mengirimkan surat kepada penguasa Romawi, namanya Heraklius. Pada saat itu Heraklius berada di Damaskus. Rasulullah kirim surat. Tapi Heraklius ini adalah orang yang cerdas, orang yang tidak gegabah seperti Raja Persia. Begitu menerima surat, kemudian Heraklius meminta agar kalau seandainya ada orang-orang Arab yang ada di Damaskus, agar segera untuk menghadap dirinya, untuk mengklarifikasi apakah surat ini benar-benar dari seorang nabi atau bukan. Dan ternyata yang datang ke istananya Heraklius adalah Abu Sufyan, musuh bebuyutannya Rasulullah, gubernur Mekah. Tapi sang raja ini kemudian mengatakan, engkau harus berkata jujur ketika aku bertanya kepadamu. Setelah berbagai macam pertanyaan itu dilontarkan dan dijawab dengan jujur, apa kata Heraklius? Wahai saudara-saudara, surat yang dibuat oleh orang ini adalah surat yang benar. Dia adalah seorang nabi. Kalau suatu saat aku bertemu dengan dia, pasti aku akan cium tangan. Dan aku memprediksi bahwa suatu saat dia akan menguasai tanah yang aku injak ini, kata Heraklius. Tapi sayangnya Heraklius tidak ketemu dengan Rasul. Meskipun terjadi ada perang Mu'ah, ada perang Tabuk, tapi Heraklius tidak pernah bertemu dengan Nabi. Dan pada akhirnya di zaman Umar bin Khattab, Damaskus, Palestina juga akhirnya dibawa kekuasaan Islam. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dan puncaknya pada tahun 8 Hijriah, ketika orang-orang Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah, maka Rasulullah beserta dengan 10.000 pasukannya datang ke Mekah untuk melakukan sebuah penaklukan. Dan itulah satu-satunya penaklukan di dunia ini tanpa darah. Satu-satunya penyerbuan dan penaklukan yang tidak ada satupun orang yang meninggal. Coba bayangkan ketika Amerika harus menyerbu Afghanistan, ketika Amerika harus menyerbu Irak, ketika mereka harus menyerbu ISIS misalnya di Suriah, berapa ratus ribu yang meninggal. Tapi Rasulullah SAW ketika melakukan sebuah penaklukan kota Makkah, tidak ada satu nyawa pun yang melayang, tidak ada satu tetes darah pun yang menjadi korban. Itulah Rasulullah SAW. Maka setelah kota Makkah ditaklukkan pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji bersama para sahabat. Pada saat setelah wukuf, Rasulullah SAW kemudian mendapatkan wahyu yang terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati
wa raditu lakumul Islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, wahai Muhammad, hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu, dan hari ini pula aku sempurnakan nikmatku atasmu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rela ridho Islam sebagai agamamu. Rasulullah pun kemudian menyampaikan kepada para sahabat. Para sahabat menyambutnya dengan sukacita, amat sukacita. Tapi ada salah satu sahabat senior, Abu Bakar, justru menangis terseduh-seduh, berurai air mata. Para sahabat pun akhirnya bingung. Ketika semuanya bergembira, ketika semuanya bahagia karena wahyu sudah turun dan sempurna, ternyata Abu Bakar menangis. Mereka pun akhirnya datang kepada Abu Bakar dan bertanya, wahai saudaraku, kenapa engkau menangis? Bukankah pada hari ini kita bahagia dan bergembira? Rasul sudah menyampaikan kepada kita bahwa Allah rela Islam agama kita. Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Allah telah merelakan Islam sebagai agama kita. Kenapa engkau menangis, wahai Abu Bakar? Abu Bakar tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat, Abu Bakar menyeka air matanya. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai sahabat-sahabat, apakah kalian tidak tahu bahwa segala sesuatu yang sudah pada titik kulminasi itu berarti akan terjadi peristiwa besar? Ketika wahyu itu sudah turun semuanya dan sudah sempurna, itu artinya sudah tidak akan lagi wahyu turun. Dan kalau sudah tidak ada lagi wahyu yang turun kepada Nabi, itu artinya Rasulullah tidak lama lagi akan meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Saat itulah para sahabat yang tadinya bersukacita, mukanya mulai murung, sedih. Dan pada akhirnya setelah prosesi haji selesai, mereka pulang ke Madinah. Beberapa hari Madinah terasa mendung. Lalu ada 10 sahabat yang dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf kepingin datang kepada Nabi untuk mengklarifikasi apakah yang dikatakan Abu Bakar itu benar atau tidak. Mereka pun akhirnya sepakat untuk datang ke rumahnya. Mereka kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah, izinkan aku masuk ke rumahmu ya Rasul. Assalamualaikum ya Nabi Allah, izinkan aku masuk ke rumahmu ya Nabi. Assalamualaikum ya Habiballah, izinkan aku masuk ke rumahmu wahai kekasih Allah. Dari rumah yang sederhana itu, wajah yang dirindukan kemudian membuka pintu dengan senyumnya yang indah, kemudian mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian masuk ke rumah. Rumah Rasul itu sederhana. Para tetamunya itu tidak dipersilakan untuk duduk di sofa yang empuk seperti di rumah bapak dan ibu. Tapi Rasulullah menggelar tikar yang sederhana, dan mereka pun duduk. Beberapa saat 10 orang itu tidak ada yang bisa berbicara. Akhirnya Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Rasulullah, izinkan kami untuk berbicara. Oh silakan. Ya Rasulullah, ketika kita semuanya sedang berhaji wada wukuf, engkau mendapatkan wahyu yang terakhir. Lalu kami semuanya bergembira, tetapi Abu Bakar menangis. Dan setelah kami tanya, ternyata Abu Bakar mengatakan bahwa ketika wahyu sudah turun sempurna, itu artinya engkau akan meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Rasulullah terdiam. Lalu Rasulullah pun tersenyum kembali. Dipandanginya sahabat-sahabat seniornya itu yang telah berjuang
mengorbankan harta benda, tenaga, pikiran, satu persatu dilihat. Lalu Rasulullah pun tersenyum. Wahai sahabat-sahabatku, apa yang kalian khawatirkan tentang dirimu? Dan apa yang disampaikan oleh Abu Bakar itu sesungguhnya benar adanya. Maka aku wasiatkan kepadamu, wahai para sahabatku, nanti seandainya aku meninggal dunia, yang akan memandikanku adalah Fudail bin Abbas, keponakanku, Ali bin Abi Thalib, sahabat keponakan sekaligus kekasih, dan putriku Fatimah. Mereka akan memandikan. Nanti setelah mereka memandikan diriku, kafani aku dengan kafan Yamani yang sederhana, lalu tempatkan aku di kamar, lalu biarkanlah aku sendiri. Karena pada saat itulah para malaikat akan mensolat jenazahkan diriku. Maka setelah itulah silahkan kalian untuk mensolatkan diriku secara bergantian. Itulah wasiat. Setelah itu mereka pun minta izin untuk kembali ke rumah. Rasulullah memeluknya satu-satu dengan erat. Para sahabat pun tidak mampu menahan tetesan air mata. Madinah semakin penuh. 40 hari setelah itu Rasulullah sakit. Dan pada saat sakit itulah Rasulullah mengumpulkan kepada seluruh para sahabat dan ingin menyampaikan sesuatu. Rasulullah pesannya adalah, taraktu fikum amrayni ma in tamasaktum bihima lan tadillu abadan. Wahai sahabat-sahabatku, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Kalau seandainya kalian berpegang kepada keduanya, pasti kamu akan selamat dunia dan akhirat. Kitab Allah wa sunnah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai saudara-saudaraku, seperti yang kalian pernah dengar dan kalian rasakan saat sekarang ini, mungkin hari ini adalah hari terakhir pertemuan antara diriku dengan kalian. Maka pada saat aku wafat pun tidak ingin aku ada ganjalan di antara hati kalian. Oleh karena itu aku sampaikan kepada kalian semuanya, kalau seandainya di antara kalian ada yang masih memiliki hak atas diriku, maka katakan dan majulah ke depan. Suasana itu begitu amat sangat hening. Tidak ada satupun sahabat yang berbicara. Semuanya menundukkan kepala. Sampai 3 kali Rasulullah mengatakan. Tiba-tiba ada seorang pemuda namanya Ukasa berdiri. Saya ya Rasulullah. Begitu Ukasa berdiri dan mengatakan, saya ya Rasulullah, sahabat yang tadinya itu kepalanya tertunduk, semua mata tertuju kepada Ukasa. Orang-orang yang kumpul di situ pada mengatakan, wahai Ukasa, apa yang akan engkau lakukan kepada Rasul? Apakah engkau tidak memiliki akhlak yang terpuji? Apakah engkau akan menuntut balas atas Rasul? Bukankah kamu tahu bahwa Rasul itu sedang sakit? Dan berbagai macam komentar kepada Ukasa. Tapi Rasulullah kemudian dengan bijaksananya mengatakan, Ukasa, majulah kamu. Majulah kamu. Akhirnya Ukasa pun maju. Katakan. Ukasa kemudian mengatakan, ya Rasulullah, pada saat perang Badar 8 tahun yang lalu aku mendampingi. Aku tidak tahu engkau sengaja atau tidak sengaja. Pada saat kita sama-sama berdua, tongkatmu memukul perutku. Maka ketika hari ini engkau mengatakan siapa yang punya hak atas diriku, maka akulah orangnya. Abu Bakar berdiri. Wahai Ukasa, apakah kamu tega mau memukul Nabi? Silahkan kamu pukul aku 100 kali, tapi jangan lakukan kepada Rasul. Kemudian Rasulullah mengatakan, Abu Bakar, ini adalah urusanku dengan Ukasa, bukan urusanmu dengan dia. Rasulullah kemudian mengatakan, Bilal, tolong ambilkan tongkat di rumah.
Bilal pun akhirnya mengambil tongkat dan diserahkan kepada Nabi. Rasul pun kemudian menyerahkan kepada Ukasha. Ketika Ukasha semakin mendekat, Umar gantian yang berbicara, "Wahai Ukasha, cambuklah diriku 1000 kali. Tapi ingat, jangan engkau menuntut balas kepada Rasul." Lalu Rasulullah pun mengatakan, "Umar, duduklah. Ini adalah urusanku dengan Ukasha, bukan urusanku dengan dia." Akhirnya Ukasha pun maju mendekat kepada Nabi. Ukasha pun kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, pada saat tongkatmu memukul perutku, saat itu bajuku sedang tersingkap oleh anak. Maka aku pun minta agar engkau menyingkapkan bajuku." Semakin riuh orang-orang yang datang. Ali bin Abi Thalib kemudian berdiri, "Ukasha, cambuklah aku 5000 kali. Tapi jangan lakukan itu kepada Nabi." "Ukasha," sampai begitu, "cambuklah aku. Jangan sampai engkau mencambuk Rasulullah. Bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah sedang sakit?" Tapi Rasulullah dengan bijaksana, "Ali, duduklah. Biarkan Ukasha melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Ini adalah urusanku dengan Ukasha, bukan urusanku dengan dia." Ukasha pun maju, kemudian mengangkat tongkat Nabi untuk memukul perut Nabi. Tapi pada saat tongkat itu sudah di atas dan akan diayunkan, ternyata Ukasha tidak mampu untuk melakukannya. Bahkan dia kemudian memeluk Nabi, menangis sejadi-jadi. Apa kata Ukasha? "Ya Rasulullah, apakah ada orang yang tega memukul? Apakah ada orang yang tega menyakitimu di saat engkau keadaannya seperti ini?" "Tidak ya Rasul. Wallahi ya Rasul, aku sudah ikhlas, aku sudah ridho sejak dulu. Aku melakukan ini karena aku ingin memelukmu yang terakhir kali." Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, sejak itulah sakit Rasulullah semakin parah. Maka di suatu subuh, ketika Bilal mengumandangkan azan, "As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah." Rasulullah di kamar sedang mengerang kesakitan karena panas yang diderita begitu sangat dahsyat. Sampai-sampai Rasulullah pun nyaris mengigau. Para sahabat yang ada di dalam masjid menanti kehadiran Nabi untuk menjadi imam. Tapi setelah sekian lama ditunggu, Rasulullah tidak hadir juga. Maka Abu Bakar pun ingin menjemput. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat sudah menunggu di masjid. Kami menunggu engkau ya Rasul." Yang menjawab Fatimah putri, "Wahai Bilal, ayahku sedang sibuk." Pengertian sedang sibuk ini ditangkap keliru oleh Bilal. Disangkanya Rasulullah itu masih di kamar mandi. Bilal pun kembali ke masjid. Tapi setelah ditunggu ternyata Rasulullah gak datang, Bilal pun datang lagi. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Para sahabat sudah menunggumu di masjid, menanti dirimu untuk sholat berjamaah bersama-sama." Kemudian Fatimah mengatakan, "Bilal, ayahku sedang sakit. Bolehkah aku menjemput Rasul?" "Silakan." Begitu Bilal datang masuk ke kamarnya, Rasulullah sedang dalam keadaan demam yang sangat luar biasa. Maka Bilal pun langsung memeluk Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya sakit itu bisa dilimpahkan kepadaku, maka biarkanlah aku yang menanggung sakit itu ya Rasul. Biarlah aku yang menanggung."
biarlah aku yang sakit, sementara engkau biar sehat, agar senantiasa bersama kami. Rasulullah mendengar kata-kata Bilal itu, kemudian mengatakan dengan lirih, wahai Bilal, rasa-rasanya aku tidak bisa pergi ke masjid. Sampaikan kepada Abu Bakar untuk menggantikanku menjadi imam di pagi hari. Tolong sampaikan, nanti aku menyusul. Akhirnya Bilal pun datang kembali ke masjid menyampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar pun mendengarnya dengan menangis. Akhirnya begitu mau rukuk, Rasulullah pun datang, dipapah oleh Ali bin Abi Thalib, duduk sholat sambil duduk. Dan setelah sholat selesai, tidak seperti biasanya Rasulullah memberikan tausiah, tapi langsung pulang ke rumah. Sejak itulah Rasulullah sakitnya semakin parah. Dan pada akhirnya di tahun 10 Hijriah itulah Rasulullah SAW pada saat terakhir yang diingat bukan istrinya, bukan cucu, bukan para sahabatnya yang selama puluhan tahun menemani Nabi, tetapi yang diingat adalah kita semua yang ada di masjid ini. Apa kata Nabi? Ummati, ummati, ummati as-salat. Itulah cinta Rasul. Begitu amat sangat dahsyat. Meskipun harus terusir dari tanah kelahirannya, dia pun harus datang ke Madinah berjuang antara hidup dan mati demi kecintaannya kepada kita semua. Maka Bapak Ibu sekalian, wajar kalau seandainya sebagai bukti cinta kita kepada Rasul adalah kita senantiasa berselawat kepada Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya, bersama-sama. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sekali lagi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Bapak sekalian, semoga dengan peringatan malam tahun baru Islam di masjid ini, kita semua akan bisa meneladani Nabi, mencintai Nabi, dan kita harus mampu berhijrah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua agar kita lebih baik lagi di tahun Hijriah 1437 ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Zakhruddin Sultani yang telah tadi menyampaikan
sekelumit sejarah tentang perjalanan dakwah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mampu meneladani akhlak-akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita ikuti acara demi acara yang nanti akan diawali dengan haflah tilawatil Quran oleh qori-qori internasional. Namun acara berikutnya saya serahkan sepenuhnya kepada guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Kholisuddin Yusa. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kami bersilakan. Nah, keluar. Udah ini aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala amma ba'd. Wa ba'da tahiyyah usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jemaah sekalian, yang insyaallah malam ini kita mendapatkan karunia rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita telah mendengarkan tausiah tentang perjalanan dakwah Rasulullah. Sebentar lagi kita akan mengikuti haflah tilawatul Quran dalam rangka mengisi, menyambut dan juga memperingati hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahun baru Masehi diperingati dengan apa Pak? Dengan niup trompet, dengan kembang api, dengan bakar-bakaran. Malam ini kita peringati dengan niup ayat suci Al-Quran, dengan zikir. Nanti kita akan berzikir dan muhasabah. Kira-kira Bapak Ibu kuat sampai jam berapa nih? Kuat sampai jam berapa ini? Kita mendengarkan qari'ah. Enggak ada qari saja. Lalu kita akan muhasabah bersama dengan zikir. Bapak Ibu sekalian, kira-kira kenapa hijriah itu diperingati dan diletakkan sebagai nama kalender kita? Tidak ada lain karena patriotisme para sahabat, baik laki-laki maupun perempuan, dan momentum yang paling bersejarah adalah di hijrah itu. Jadi awalnya Umar ibn al-Khattab ingin membuat tahun Islam atau tahun kaum muslimin. Startnya dari mana? Ada yang mengusulkan dari rapat itu, dalam rapat itu dari Nabi Muhammad lahir. Ditolaklah itu. Kenapa? Nanti takut sama dengan Nasara. Yakni dimulai dari lahirnya Nabi Isa atau Yesus. Padahal 25 Desember itu gak ada sejarahnya lahirnya Yesus di 25 September. Karena itu adalah hari yang terik, sementara hari kelahirannya adalah hari yang hujan. Kemudian dari sejak Nabi Muhammad menerima wahyu, ini juga ditolak karena penerima wahyu itu sifatnya hanya individu dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Nabi. Kemudian diusulkan dari sejak Nabi meninggal. Ini juga ditolak. Kenapa? Karena hal yang paling menyedihkan adalah saat berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusulkan, kalau begitu sejak dari Nabi dan sahabat-sahabatnya hijrah, agar semangat hijrah itu berada di dada kaum muslimin. Mudah-mudahan kita mempunyai semangat hijrah. Amin. Tapi aneh, kaum muslimin malah tidak tahu kalender hijrah. Coba para bunda semuanya hafal tahun-tahun hijriah, bulan-bulan hijriah. Bapak hafal? Bulan pertama apa itu? Muharram, terus apa? Safar, terus aduh lambat. Rabiul, terus nggak semuanya ngomong nih. Terus Jumadil Akhir, terus ayo, gantilah. Januari, terus lanjutkan Januari. Lebih lancar mana? Ketika kita punya anak atau teman-teman kita punya anak yang lahir di Januari, dinamai apa?
Biasanya kalau lahir Januari apa? Yang lahir Februari kasih nama apa? Febri. Yang lahir di bulan Agustus, yang lahir di bulan Juli, yang lahir di bulan Zulhijjah dikasih nama apa? Yang lahir di bulan Zulhijjah dikasih nama apa? Artinya memang terbukti bahwa kita terhadap budaya kaum muslimin kita tidak mencintai atau kurang mencintai. Sementara dengan budaya orang Nasara kita lebih mencintai. Ketika tahun baru Nasara, tahun baru Masehi luar biasa hiruk pikuk, sejak pagi sudah dipersiapkan. Tapi tahun baru Hijriah coba yang datang sedikit pun lemes-lemes, ngantuk-ngantuk. Mudah-mudahan enggak, amin ya rabbal. Tidak ada suasana tahun baru, enggak ada. Di masjid juga mungkin hanya beberapa masjid yang menyelenggarakan seperti ini. Betul Pak? Astaghfirullah. Bapak Ibu sekalian, istimewa sekali malam ini. Nabi hijrah di 12 Rabiul Awal, Nabi lahir di 12 Rabiul Awal, dan Nabi meninggal di 12 Rabiul Awal. Subhanallah. Nabi hijrah berangkatnya dari 27 Safar sampai di Kuba tanggal 8 Rabiul Awal, sampai di Madinatul Munawwarah tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi Nabi masuk daerah tadi Madinah yang tadi diceritakan pas tanggal 12 Rabiul Awal. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Makkah kalah. Akan tapi kalian bisa hijrah dari apa? Hijrah dari mana Allah, dari apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah macam-macam. Ada hijrah minasyirki ila tauhid, minal kufri ila islam, minal bid'ati ila sunnah, minal sakhti ila ridha, dan seterusnya nanti kita akan kupas. Untuk itu marilah kita akan mengikuti haflah tilawatil Quran yang sebetulnya sebelumnya kita buka dulu dengan Ummul Quran ala hadhinya wa ala kulli insan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الله يا رحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. Duhai Engkau ya Allah, Duhai Engkau ya Rahman, Duhai Engkau ya Rahim, Duhai Engkau penguasa tunggal jagat raya ini, Duhai Engkau yang menciptakan dan yang mengatur kami, Duhai Engkau yang telah menakdirkan kami dan mengarahkan hidup kami, Duhai Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Hamba-Mu duduk tersimpuh di masjid ini ya Allah, menundukkan kepala, mengadahkan tangan, ngemis mohon kepada-Mu ya Allah. Lihatlah kami hamba-hamba-Mu yang mengharap rahmat dari-Mu ya Allah. Lihatlah kami hamba-hamba-Mu yang mohon ampunan dari-Mu ya Allah. Lihatlah kami yang berhajat kepada-Mu ya Allah. Duhai Engkau yang telah memanjangkan umur kami ya Allah, kami berterima kasih kepada-Mu ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Terimalah syukur kami ya Allah, terimalah terima kasih kami ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu ya Allah atas limpahan rahmat yang Kau anugerahkan kepada kami, kepada ayah bunda kami, ayah bunda yang beriman, kepada ayah bunda kami, ayah bunda yang sudah berjuang untuk kami, kepada ayah bunda kami lahir dari seorang ayah bunda yang beriman ya Allah. Allahumma ya Allah, malam ini ya Allah, sampaikan salam kami kepada ayah bunda kami ya Allah. Salam doa untuk mereka ya Allah. Pastikan ayah bunda kami mendapatkan ampunan dari sisi-Mu ya Allah. Pastikan ayah bunda kami mendapatkan rahmat dari sisi-Mu ya Allah. Pastikan ayah bunda kami Kau selamatkan. Allahumma ya Allah, sayangi kami dan sayangi ayah bunda kami ya Allah. Malam ini kami mengetuk pintu ampunan dan rahmat-Mu ya Allah.
Kami mohon ya Allah kepadamu ya Allah, pastikan takdirkan kami menjadi hamba-Mu yang Kau selamatkan dunianya dan akhiratnya ya Allah. Pastikan tahun depan ini ya Allah tahun kebaikan bagi kami ya Allah, tahun kebangkitan rohani bagi kami ya Allah, tahun kebangkitan iman dan Islam kami ya Allah, tahun kebangkitan kami untuk berjuang di jalan-Mu ya Allah. Kau pilih kami untuk berkumpul di tempat ini ya Allah, sehingga kami berkesempatan untuk muhasabahkan diri kami ya Allah. Rabb, diri kami hanya bisa hidup di naungan rahmat-Mu ya Allah. Hidup kami hanya bergantung dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami tidak bergantung dengan kemampuan kami sungguh ya Allah. Kami tidak bergantung dengan kepandian kami sungguh ya Allah. Kami hanya bergantung dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah kami ya Allah, tolonglah kami ya Allah, tolong anak-anak kami ya Allah, tolong istri kami, suami kami, keluarga kami ya Allah. Kami yang tidak mempunyai kemampuan apapun kecuali kemampuan yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah. Rabb, tengok putra putri kami ya Allah, tengok suami kami ya Allah, tengok istri kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Tidak ada kemampuan kami untuk melindungi mereka ya Allah. Kami serahkan kepada-Mu ya Allah. Tahun-tahun yang akan kami lewati sangat sulit memelihara iman dan Islam kami ya Allah. Kami tidak punya kemampuan ya Allah, bahkan mengurus diri kami sendiri tidak punya kemampuan ya Allah. Kami sering kalah dengan nafsu-nafsu kami sendiri ya Allah. Kami tidak pantas menjadi imam bagi istri kami ya Allah, tidak pantas menjadi imam bagi anak-anak kami ya Allah. Topeng yang bersemayam di wajah kami senantiasa kami pelihara ya Allah. Jati diri kami buruk ya Allah, kecuali Kau tutupkan aib-aib kami sehingga orang masih memandang kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tutuplah aib-aib kami, dunia kami dan akhirat kami nanti ya Allah. Sungguh ya Allah, perlindungan-Mu yang menentukan mulia dan tidak mulia kami ya Allah. Perlindungan-Mu yang menentukan kami terhormat atau tidak terhormat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, payung rahmat-Mu senantiasa memayungi kami ya Allah. Maka teduhkan jiwa kami agar kami senantiasa bisa akrab dengan zikir-zikir seperti ini ya Allah. Teduhkan jiwa kami untuk kami senantiasa bisa sabar dalam menyikapi segalanya Allah. Teduhkan jiwa kami agar kami bisa khusyuk di dalam salat-salat kami dan doa-doa kami ya Allah. Bimbing kami, tuntun kami, miripkan kami dengan Rasulullah. Miripkan kami dengan Rasulullah. Letakkan kami dalam belakang saf Rasulullah. Letakkan kami di belakang saf Rasulullah, sehingga kami menjadi pejuang-pejuang Rasulullah. Jangan Kau letakkan kami dalam deretan orang-orang yang Kau murkai ya Allah, karena kesibukan kami dalam mengurus dunia, kesibukan kami dalam mengurus nafsu diri kami ya Allah. Rabb, sisihkan nafsu-nafsu buruk kami ya Allah. Gantilah nafsu kami dengan nafsul mutmainnah, nafsul mardiyah, nafsul kamilah, nafsu yang menuju kesempurnaan untuk mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, malam hari ini ya Allah, kami memuhasabah diri kami ya Allah. Umur kami sudah bertambah, artinya kami sudah dekat dengan liang kubur ya Allah. Artinya kami sudah dekat dengan kematian ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak bisa membayangkan bagaimana malam pertama kami berada dalam kubur ya Allah. Malam pertama kami di tempat yang sempit, yang gelap itu ya Allah. Apa yang terjadi dengan hewan-hewan tanah yang ada di sekeliling kami ya Allah. Apa yang terjadi dengan gelapnya kubur, dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat ya Allah. Allahumma ya Allah, kalau kami ada kemampuan maka kami pasti akan memanjangkan umur kami ini ya Allah. Tapi kami tidak ada kemampuan untuk menjaga umur kami ya Allah. Semua telah ditakdirkan oleh-Mu ya Allah. Rabb, kami mohon ya Allah, kubur kami seterang kuburnya orang-orang salih ya Allah. Kubur kami seterang para syuhada ya Allah. Kubur kami dicahaya dengan cahaya Al-Quran ya Allah.
Kubur kami diterangi dengan cahaya sedekah ya Allah. Kubur kami diterangi dengan cahaya salat berjamaah ya Allah. Kubur kami diterangi dengan cahaya doa anak-anak yatim ya Allah. Allahumma ya Allah, maka mampukan kami berbuat kesalahan-kesalahan itu ya Allah. Allahumma ya Allah, pastikan ya Allah tahun yang akan datang ini kami lebih saleh daripada tahun-tahun sebelumnya ya Allah. Dan panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, berkahkan dan limpahkan rezeki kepada kami ya Allah, berkahkan umur-umur kami ya Allah, berkahkan aktivitas kami ya Allah, bahagiakan dan sakinahkan keluarga kami ya Allah, akrabkan kami dengan putra-putri kami ya Allah. Kau dapat merangkul mereka dengan kasih sayang, yang mereka kemudian bisa mengalirkan doa untuk kami dan ibu kami, istri kami ya Allah, agar senantiasa putra-putri kami menjadi hamba-hamba yang salih, yang nanti melahirkan putra-putri yang salih, dan kami mempunyai keturunan-keturunan yang salih yang kau ridhai. Allahumma ja'al jam'atana jam'an mubarakan marhuma, wa tafarraqana ba'di tafarraqan hasanan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Salawatullah ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Nabi, salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah